Shalom semuanya, hari ini adalah hari di mana kita memperingati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia bangkit bagi Anda dan saya, Dia bangkit bagi kehidupan Anda dan saya. Dan saya berharap roh yang Dia letakkan di dalam hidup kita itu pun bangkit di dalam kehidupan kita. Mari umat Tuhan, kita mau siapkan hati kita bangkit bagi Tuhan kita. Dan kita merayakan kebangkitannya sebagai suatu penghormatan kepada Kristus Yesus. Haleluya. Kita siapkan ibadah. Haleluya.
Shalom, Jemaat CK9 di Ambon dan di Jakarta yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita merayakan hari kemenangan, hari kebangkitan Kristus. Dia bangkit dari antara orang mati dan dia menjadi pemenang, kita lebih dari pemenang. Saya mengucapkan selamat Paskah. Paskah bukan hanya pesta iman, tapi pesta kemenangan. Judul khotbah saya hari ini adalah bangkit dalam kuasa kebangkitan Kristus. Kematian dan kebangkitan Kristus dapat diilustrasikan dengan cerita peperangan antara Inggris dan Irlandia. Saudara, Inggris pernah berperang dengan Irlandia di perairan, artinya di laut. Mereka saling tembak-menembak satu dengan yang lain. Dan pada waktu seru dengan tembak-menembak itu, tiba-tiba tentara Irlandia melihat bendera yang dinaikkan di kapal Inggris. Dan bendera yang dinaikkan itu oleh Irlandia dibaca Inggris kalah. Wow, Irlandia senang sekali karena mereka pikir ini satu kemenangan. Tapi begitu mereka berlayar makin dekat, bendera yang tadi sebagian terbuka itu seluruhnya terbuka dan kalimatnya tertulis Inggris kalahkan musuh. Hal yang sama terjadi pada waktu Jumat di mana Yesus disalibkan. Dia sebenarnya telah pancangkan panji kemenangan. Tapi waktu itu yang terbaca oleh iblis, musuhnya, Yesus kalah. Pada hari yang ketiga, pada hari Minggu, panji itu terbuka seluruhnya. Ternyatanya tulisan yang lengkap adalah Yesus kalahkan musuh. Saudara, Yesus membuktikan dirinya ia adalah anak Allah. Dia bisa bersaksi untuk dunia bahwa dia pemilik surga, raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan yang olehnya setiap lutut dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan setelah dia lewati peperangan, menderita mati di atas kayu salib. Lewat kematiannya mujizat terjadi. Dia bangkit di antara orang mati. Lewat peperangannya dia memperoleh kemenangan sehingga dia berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Dia memperoleh kemenangan, merebut kuasa atas dunia ini dari tangan iblis. Mau jadi gereja yang bersaksi? Alami mujizat, kemenangan, kebangkitan, kita harus rela dan siap mati seperti Yesus. Mati atas apa? Atas dosa kita. Karena upah dosa adalah maut. Mati atas manusia lama kita, mati atas kedagingan kita, mati atas kesenangan dunia. Roma 6 ayat yang kelima berkata, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Saudara, ilustrasi tentang definisi bangkit. Saya akan membagikan beberapa definisi dari bangkit. Pertama, jika kita tidak bangkit, itu artinya kita sedang tidur. Tidur itu identik dengan malas. Amsal 24 ayat 30-34 dikatakan tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring, maka datanglah kemiskinan seperti penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Kata-kata bijak berkata begini, kemalasan berjalan begitu lambat sehingga kemiskinan dapat menyusulnya. Amsal 20 ayat 13, janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan kenyang. Dikatakan bahwa kemalasan dan kemiskinan itu saudara sepupu. Amsal 26 ayat ke-14, seperti pintu berputar pada enselnya, demikian si pemalas di tempat tidurnya.
Kemalasan adalah bumbu rahasia yang menyebabkan kegagalan. Tetapi bumbu itu tetap merupakan rahasia bagi orang-orang yang gagal. Saudara, tanpa Tuhan kita tidak bisa. Tapi tanpa kita, Tuhan tidak mau. Saudara, ada prinsip yang saya anut di dalam kehidupan ini adalah dua faktor. Faktor rohani dan faktor leadership. Faktor rohani adalah bagiannya Tuhan dan faktor leadership adalah bagiannya kita. Ada bagian yang harus kita lakukan, baru selebihnya Tuhan menyelesaikan bagian Tuhan. Saudara, saya kasih ilustrasi seperti petani. Saya sering bagikan ini karena ini sangat memberkati hidup saya. Seorang petani, bagiannya petani itu adalah menanam, menyiram, memberi pupuk. Bagian Tuhan adalah menumbuhkan. Petani hanya bisa melakukan bagian dia, selebihnya untuk menumbuhkan adalah bagian Tuhan. Jadi bagian kita harus lakukan dulu. Kalau dia tidak menanam, Tuhan tidak akan bisa menumbuhkan. Nah, saudara, ada seorang raja yang bijaksana. Dia mempunyai satu visi supaya rakyatnya itu bisa makmur dan sejahtera. Dan juga untuk generasi-generasi yang berikutnya. Lalu dia panggil orang-orang pintar, orang-orang yang punya hikmat, dan orang-orang yang terkenal di dalam kerajaan itu untuk dia sampaikan, coba tolong kalian buat sesuatu untuk kami tinggalkan kepada generasi kita. Terus mereka setelah diarahkan oleh atau diperintahkan oleh raja itu, mereka pergi, mereka mengadakan seminar, mengadakan rapat, apa yang harus mereka buat untuk ditinggalkan kepada generasi itu. Lalu beberapa waktu kemudian mereka datang menghadap raja. Tuan Raja, ini telah kami membuat satu buku untuk kami tinggalkan kepada generasi kami atau generasi kita. Raja lihat buku, dia bilang, wow, terlalu banyak. Terlalu banyak, rakyat saya tidak akan baca. Terus mereka pergi, mereka datang lagi beberapa waktu bawa satu bab. Masih terlalu banyak. Beberapa waktu lagi pergi datang bawa satu halaman. Masih terlalu banyak. Akhirnya tinggal satu paragraf. Apa yang ditulis di situ? Tidak ada makan siang cuma-cuma. Saudara, artinya kalau kita mau supaya kita bangkit dalam hidup ini, kita harus lakukan bagian kita. Yang kita tidak bisa lakukan itu adalah bagiannya Tuhan. Saudara, mati yang kedua adalah mati secara rohani. Hidup namun tidak berbuat apa-apa. Seperti orang lumpuh, hidup bergantung dari orang lain. Dari belas kasihan orang lain. Saudara, ada kata-kata bijak yang berkata, tragedi manusia yang terbesar bukanlah bahwa mereka pasti mati, tapi ada yang mati di dalam dirinya selagi mereka masih hidup. Apa yang mati? Itu rohnya mati. Pengharapannya mati, gairah hidupnya mati, masa depannya mati. Nah saudara, ada juga yang menulis kata-kata bijak sebagai begini. Kebangkrutan yang terburuk di dunia menimpa orang yang kehilangan antusiasmenya. Biarkan seseorang kehilangan apa saja kecuali antusiasme, maka ia akan bangkit meraih sukses itu kembali. Saudara, kenapa kita bisa mati secara rohani? No hope, tidak ada harapan, itu sangat tergantung karena pola pikir atau mindset kita. Apakah kita berpikir positif atau kalau kita berpikir negatif. Saudara, di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 dikatakan begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, dikatakan di sini, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, berpikir positif atau berpikir negatif, ini dikatakan tergantung kita. Pikirkanlah semuanya itu, artinya tanggung jawab kita. Kita yang bertanggung jawab atas pikiran kita. Positif, orang yang positif selalu melihat peluang di dalam setiap masalah. Tapi orang yang berpikir negatif selalu melihat masalah di dalam setiap peluang. Nah, yang ketiga, mati secara fisik.
Kenapa orang mati harus dimandikan? Saya percaya kita semua tahu karena dia tidak bisa mandi sendiri. Tapi kenapa orang mati harus dikuburkan? Karena kalau tidak akan bau. Kalau kita mati secara rohani, kita akan membuat bau di sekitar kita. Saudara, setiap Yesus bertemu dengan orang mati, Yesus selalu mau membangkitkan. Pasca artinya melewatkan atau menyelamatkan. Saya mengajak kita untuk membaca di kitab Lukas 24 ayat 13 sampai 16. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Nah, saudara, bayangkan murid-murid 3,5 tahun hidup bersama Yesus. Melihat mujizat yang dilakukan Yesus, tidak dapat mengenal dia karena ada selaput yang menghalangi mata mereka. Hal yang sama bisa saja terjadi pada orang Kristen. Sudah dibaptis, tiap minggu ke gereja, beribadah, tetapi tidak melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidupnya karena ada yang menghalangi. Saudara, untuk melihat kemuliaan Tuhan, maka selaput yang menghalangi mata rohani kita perlu diangkat. Ingat kisah Elisa dengan bujangnya yang dikepung oleh pasukan Raja Aram. Setelah mata rohaninya terbuka, itu bujangnya melihat kuda, kereta berapi di sekelilingnya lebih banyak daripada musuhnya. Nah, saudara, saya akan membagikan kesaksian saya. Saya dibaptis waktu itu umur sekitar 15 tahun. Dan di gereja dulu, gereja tua saya sidi umur 24 tahun. Tapi baru melihat kemuliaan Allah, berjumpa secara pribadi dengan Tuhan pada umur 42 tahun. Setelah dilahirkan kembali seperti Nikodemus. Apa yang dimaksudkan dilahirkan kembali? Yohanes 3 ayat yang ketiga, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Dilahirkan kembali adalah keputusan pribadi, bukan acara tata gereja. Artinya kita harus bertobat sungguh-sungguh, membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tekun mencari Dia, perjumpaan pribadi dengan Dia, mengalami Tuhan secara progresif. Hari ini saya mengajak saudara untuk cek, apakah saudara telah bangkit atau setengah bangkit, atau masih di dalam kubur seperti Lazarus sebelum bangkit. Mungkin di antara saudara saat ini, keluarga, bisnis, karier, masa depan, studi, jodoh, kesehatan sedang terkubur. Saya mau beritahu saudara bahwa Yesus yang mati dan terkubur itu telah bangkit, dan Dia bangkit bukan untuk dirinya sendiri, tapi Dia bangkit untuk saudara dan saya. Saudara, saya mengajak saudara hari ini, bangkit dari tidurmu, bangkit dari keputusasaanmu, bangkit dari kelemahanmu, bangkit dari keraguan-raguanmu, bangkit dari kemalasanmu. Ada lagu yang berkata seperti ini. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar,
Aku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Saudara, saya akan menyampaikan ada 4 langkah untuk kita bisa bangkit dalam kebangkitan Kristus. Yang pertama, jangan bodoh tetapi percaya atas janji Tuhan. Yang kedua, selalu intim dengan Yesus. Yang ketiga, mengenal dan dikenal oleh Yesus. Dan yang keempat, kembali ke Yerusalem, tetap terus melayani. Yang pertama, jangan bodoh tetapi percaya akan janji Tuhan. Saudara, bodoh dalam bahasa Ambon itu dibilang nau-nau. Orang Jakarta bilang bego, goblok. Bahasa Belanda bilang oflo. Bahasa gaul bilang oon. Saudara, bodoh di sini bukan karena mereka tidak belajar, tidak menjadi orang yang atau orang yang tidak belajar atau orang-orang yang terpelajar. Tapi Yesus tegur mereka bodoh karena mereka tidak percaya akan janji firman Tuhan. Nah saudara, di dalam Lukas 24 ayat 25 berkata begini. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan oleh para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan kitab nabi-nabi. Matius 16 ayat 21 berkata, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya, itu berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Sebelum dia ngomong sampai 3 kali, dia akan mati, tapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi kalian tidak percaya. Murid-muridnya lebih percaya atas keadaan dan kenyataan yang ada daripada berita kebangkitan yang merupakan nubuatan atau janji Tuhan. Bahwa mereka berpikir bahwa yang telah mati, bangkit apa mungkin. Contoh lain, saya kasih contoh lain bahwa antara percaya keadaan dan janji Tuhan. 10 pengintai dan Kaleb dan Yosua fokusnya berbeda. 10 pengintai fokus kepada keadaan, Kaleb dan Yosua fokus kepada janji Tuhan. Kita seringkali seperti murid-murid dan 10 pengintai, cenderung fokus kepada keadaan daripada fokus kepada janji Tuhan. Apa mungkin saya disembuhkan lagi? Apa mungkin keluarga saya dipulihkan? Apa mungkin karier atau usaha saya bisa bangkit lagi? Daripada janji Tuhan bahwa mujizat masih ada, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, asal percaya saja. Kita harus berkata seperti lagu yang katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mau bangkit dalam kebangkitan Yesus Kristus, maka mata kita harus tertuju kepada Tuhan dan firman-Nya dan janji-janjinya. Apa artinya mata yang tertuju kepada Tuhan? Artinya janganlah memandang kepada keadaanmu, tapi pandanglah kepada Tuhan dan firman-Nya. Jika engkau senantiasa memandang kepada keadaanmu, maka iblis akan memakai keadaanmu itu untuk mengalahkan engkau dan menyalahkan firman Tuhan, firman yang kekal dan kudus itu. Kemenanganmu terletak jika matamu tertuju pada Tuhan dan kebesaran-Nya. Bukankah Dia telah berjanji bahwa Dia akan menuntun engkau langkah demi langkah, bukan melangkah sekaligus.
tapi langkah demi langkah dan setiap langkah merupakan mujizat bagi saudara. Hari ini pilihan ada di tangan saudara. Mau bodoh seumur hidup dengan larut dalam penderitaan dan keadaan saudara, atau bangkit dan meraih janji Tuhan. Hari ini banyak orang dibayangi ketakutan tentang pandemi COVID-19. Jangan-jangan saya telah tertular. Kita harus tolak dengan memperkatakan firman Tuhan. Dia yang memikul segala kelemahan kita dan menanggung segala penyakit kita. Oleh bilur-bilurnya, saya kuat dan sehat. Kalau keadaan tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, kutip firman Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Waktu mengalami pencobaan, kutip firman Tuhan yang berkata pencobaan yang saya alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanku. Dan pada waktu saya dicobai, Yesus sendiri berikan jalan keluar sehingga saya dapat menanggungnya. Kalau khawatir, jangan khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakan di dalam segala hal apa yang menjadi keinginan hatimu kepada Allah dalam doa, permohonan, dan pengucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jika saudara dalam keadaan takut, kutip firman Tuhan di dalam Yesaya 40 ayat 10. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Masa depan suram, kutip firman Tuhan, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan jaminan masa depan yang penuh pengharapan. Saya senang lagu yang dikatakan, apapun yang terjadi di dalam hidup ini, selalu ku berkata, Yesus itu baik. Saudara, jika Anda memiliki iman, untuk masa depan otomatis ada kuasa yang besar menyertai Anda saat ini. Untuk menempuh perjalanan yang paling sukar, Anda hanya perlu mengambil satu langkah setiap saat. Tetapi Anda harus terus melangkah. Sebab ada tertulis, orang benar akan hidup dalam iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Saudara, yang kedua, langkah yang kedua adalah selalu intim dengan Yesus. Hati yang mendesak Tuhan untuk terus selalu bersama kita. Saudara, ayat Lukas 24 ayat 28 sampai 29. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari ini telah menjelang malam dan matahari hampir tenggelam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Kita lihat dari ayat ini, Yesus seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. Saudara, kita belajar di sini bahwa Yesus atau Dia mau tinggal di dalam kita, sangat tergantung kita. Setelah murid-muridnya mendesak Dia akhirnya tinggal bersama-sama mereka. Di dalam Wahyu 3 ayat 20 dikatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Saudara, makan bersama-sama ini adalah fellowship tingkat tinggi. Katanya kalau mulut terbuka, hati pun terbuka. Bapa rindu bersekutu dengan anak-anaknya, sehingga Dia mengutus Yesus untuk tebus kita, agar memulihkan hubungan kita dengan Dia kembali. Yang jadi masalah, seringkali kita tidak punya inisiatif untuk membuat Yesus betah tinggal di dalam kita. Mau bangkit, bangun selalu hubungan intim dengan Tuhan. Tidak cukup 1 minggu 1 kali, artinya setiap hari Minggu, tapi selalu intim setiap hari. Adakan saat teduh, mesbah pribadi, mesbah keluarga. Dampak dari saat teduh itu kita akan mendapatkan kekuatan, hikmat, solusi, urapan dari Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan bukan hubungan logika, tetapi hubungan cinta. Ada kata-kata bijak yang berkata begini, Anda akan mendapatkan lebih banyak dalam 1 jam bersama Tuhan
daripada dalam satu kehidupan tanpa Dia. Tommy Teni berkata, rasa haus dan lapar akan Tuhan melampaui jangkauannya. Selalu ingin bersama-sama dengan Dia. Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yang ketiga, mengenal dan dikenal Yesus. Lukas 24 ayat yang ke-31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap di tengah-tengah mereka. Bayangkan tuh saudara, perjalanan 7 mil dari Yerusalem ke Emmaus. Lebih dari 1 jam mereka tidak mengenal Yesus. Setelah Yesus tinggal bersama-sama mereka dan makan perjamuan kudus, terbukalah mata mereka. Untuk mengenal dan dikenal Yesus, itu harus selalu intim dengan Dia. Saudara ingat cerita tentang 10 gadis, ada yang 5 bijaksana, 5 yang bodoh. Waktu pengantin lelaki itu datang, 5 yang bodoh habis minyaknya. Mereka pergi keluar, mereka beli balik lagi, dan mereka mendapatkan pintu yang tertutup. Dan waktu mereka mengetuk, ada suara yang terdengar dari dalam. Aku tidak mengenal engkau. Saudara, kata pengenalan itu lahir dari pergaulan setiap saat. Daniel 11 ayat 32b. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Yang keempat, kunci yang keempat adalah kembali ke Yerusalem untuk terus melakukan pekerjaan Tuhan. Meninggalkan Yerusalem berarti meninggalkan Tuhan, pelayanan, komitmen, tanggung jawab kita. Seringkali karena situasi, kondisi membuat kita tawar hati, kecewa, lalu meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan, bahkan tanggung jawab kita sebagai hamba Tuhan, sebagai suami, sebagai pemimpin, dan sebagainya. Matius 11 ayat 4 berkata, dan berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Karena pada saat kita meninggalkan Tuhan, membuat kita tambah gagal. Waktu Petrus dan Yohanes kembali menjadi nelayan, semalam-malaman mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi waktu mereka ketemu dengan Yesus, kembali dan melakukan apa yang dikatakan Yesus kepada mereka, dan mereka dipulihkan. Mereka mendapatkan 153 ekor yang terdiri dari 153 spesies. Mungkin di antara saudara hari-hari ini sudah mundur atau rencana untuk mundur dari Tuhan. Karena saudara sudah lama menanti kok keadaan saya tidak berubah. Saya mau ingatkan kembali ke Yerusalem kepada Tuhan. Pelayanan dan tanggung jawab saudara kalau tidak mau gagal seperti murid-murid. Albert Schweitzer berkata bahwa saya tidak tahu apa takdir Anda. Namun satu hal yang saya tahu, satu-satunya orang di antara Anda sekalian yang benar-benar bahagia adalah orang yang telah mencari dan menemukan cara untuk melayani. Lukas 24 ayat 33, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Nah saudara, untuk mengukur apakah kita sudah bangkit atau belum, mari kita lihat teladan murid-murid setelah dibangkitkan dalam kebangkitan Kristus. Ada tanda, ada ciri-ciri dari orang yang telah bangkit. Yang pertama, mata terbuka melihat kemuliaan Allah. Lukas 24 ayat 31, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka mengenal Dia, tetapi Dia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudara, saya mengajak buka mata saudara. Rasakan hadirat Allah di sini. Memang Tuhan tidak berjanji langit tanpa mendung atau laut tanpa gelombang. Tapi Tuhan berjanji di balik mendung, di balik gelombang, ada kemuliaan Allah. Tuhan tidak berjanji Goliat tidak ada, tapi di balik Goliat ada kemuliaan Tuhan. Bersama Yesus dalam perahu pun bisa ada badai. Pertanyaannya, apakah perahu itu bisa tenggelam? Yesus berkata
diam dan tenanglah, mujizat terjadi. Wow. Yang kedua, ciri daripada orang yang telah bangkit dalam kebangkitan Kristus adalah hati yang berkobar-kobar, roh yang menyala-nyala. Lukas 24 ayat 32, kata seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah-tengah jalan, dan ketika menerangkan kitab suci kepada kita. Nah saudara, orang yang sudah bangkit dalam kebangkitan Kristus, itu mereka mempunyai gairah hidup, mempunyai passion, mempunyai roh yang bernyala-nyala. Salah satu tanda daripada orang yang bergairah, itu mereka selalu merindukan adalah hari kerja, hari Senin, bukan weekend. Orang yang selalu bergairah, kapan saya bisa berkarya? Kapan saya bisa mulai melakukan tugas lagi? Mereka selalu gairah menghadapi hari Senin. Nah saudara, yang ketiga, orang tanda atau ciri daripada orang yang telah bangkit adalah pikirannya terbuka. Lukas 24 ayat yang ke-45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Pikiran yang terbuka yang membuat kita waktu membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, kita mengerti, kita bergairah, menarik, dan tidak ngantuk. Dan puncak daripada ciri orang yang telah bangkit adalah menjadi saksi Kristus. Saudara, hari ini di mana kita merayakan Paskah, saya mengajak kita, mari kita bangkit dalam kuasa kebangkitan Kristus. Kita harus meraih apa yang telah Tuhan janjikan bagi kita. Kita nyanyikan lagu Haleluya sebanyak 12 kali. Haleluya, 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 Dengan sungguh-sungguh kita angkat kedua tangan kita nyanyikan lagu ini. Saudara yang paling tahu apakah saudara bangkit atau belum. Yang pertama adalah Tuhan. Yang kedua adalah diri saudara sendiri. Saudara bisa pura-pura bangkit. Saudara bisa membohongi pendeta saudara mungkin seolah-olah kelihatan bangkit. Tapi saudara tidak mungkin membohongi diri sendiri, apalagi Tuhan pencipta. Saya minta kita semua tutup mata. Setiap saudara saat ini berhadapan dengan Tuhan sendiri, bukan dengan saya. Jika saudara mau mengambil keputusan untuk tidak bodoh, mau intim dengan Tuhan, mengenal dan dikenal oleh Yesus, dan mau kembali ke Yerusalem, yang mau bangkit dalam kebangkitan Kristus, saya mengajak saudara angkat kedua tangan saudara. Roh Kudus yang membangkitkan Yesus ada di tengah-tengah kita.
Dia akan mengurapi saudara dengan roh kebangkitannya. Dia akan menjamah yang sakit, disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang terikat dibebaskan. Saudara akan dibangkitkan dalam segala hal. Buka hati saudara. Minta dari Tuhan. Biar roh kebangkitan itu terjadi dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara pada hari Paskah ini, hari kebangkitan Kristus, kita bisa bangkit dari segala keterpurukan kita. Karena Dia yang telah bangkit. Dia memperoleh kemenangan itu dan kita menjadi lebih dari pemenang. Buka hati saudara. Buka hati saudara. Buka hati saudara. Minta dari Tuhan. Minta dari Yesus sendiri. Biar roh kebangkitan itu menjamah hati saudara saat ini. Bangkit dari kemalasan kita. Bangkit dari keputusasaan kita. Untuk kita meraih apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Biar kita memiliki roh yang bernyala-nyala. Untuk tetap bergairah menjalani hidup ini. Dan terlebih lagi menyelesaikan amanat agung. Yang merupakan amanat Tuhan Yesus sendiri. Kau melihat jemaatmu yang telah mengangkat tangan mereka. Kau jamah mereka dimanapun mereka berada. Engkau jamah satu persatu. Yang lemah engkau kuatkan. Yang sakit engkau sembuhkan. Yang letih, lesu dan berberat engkau berikan kelegaan. Yang terikat engkau bebaskan. Yang putus asa engkau berikan pengharapan-pengharapan yang baru. Untuk mereka bangkit meraih setiap janji-Mu Tuhan pada hari Paskah ini. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Lewat hari kebangkitan, lewat Paskah ini, mereka hidup berkemenangan. Meraih apa yang telah Tuhan sediakan bagi mereka. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Saudara, selamat hari Minggu. Bulan ini kita merayakan Jumat Agung dan Paskah, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Oleh sebab itu, pada edisi Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai apakah kebangkitan Yesus hoax. Semua orang di atas muka bumi ini memiliki hari kelahiran dan hari kematian. Tetapi jika bicara mengenai hari kebangkitan, hanya Yesus yang mempunyai hari kebangkitan dan kehidupan kekal. Oleh sebab itu, inilah yang membedakan Yesus dengan tokoh agama lainnya. Hari-hari ini ada banyak sekali hoax yang beredar di sosial media. Tetapi tahukah saudara, bahwa sejak pada zaman Yesus pun sudah ada hoax yang beredar mengenai kebangkitan Yesus. Jadi, apakah kebangkitan Yesus hoax atau fakta? Apa makna dari kebangkitan Yesus? Mari kita simak bersama. Kebangkitan Yesus adalah kekuatan utama iman Kristen. 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tanpa kebangkitan, kehidupan orang yang percaya kepada Yesus tidak mempunyai kuasa. Iblis berusaha untuk menyebarkan hoax. Sebab jika Yesus tidak bangkit, maka Dia bukan Tuhan. Dan Ia tidak bisa memberikan keselamatan kekal. Maka iman percaya kita menjadi sia-sia. Iblis menyerang salah satunya dengan conspiracy theory yang mengatakan bahwa para murid bersengkongkol telah mencuri mayat Yesus sehingga kuburnya ditemukan oleh para wanita dalam keadaan kosong. Hoax itu dipercaya sampai sekarang. Sebagai saksi Kristus, kita harus bisa mempertahankan iman kita selain dengan pengalaman pribadi. Salah satunya ada dengan pembuktian secara fakta historis. 2 orang ahli apologetika Kristen telah menyelidiki berbagai fakta dan perdebatan tentang kebangkitan Yesus selama kurang lebih 30 tahun.
dan menyodorkan fakta-fakta yang dapat diterima dan diakui oleh para ahli sejarah, ateis, skeptik, dan bahkan rabi Yahudi. Nah, kita akan membahas hanya 5 fakta historis yang mereka temukan mengenai kebangkitan Yesus yang menyatakan bahwa isi dari teori konspirasi tersebut tidak benar. Fakta pertama adalah para wanita menjadi saksi hidup. Menurut tradisi Yahudi, wanita bukanlah saksi yang bisa dipercaya. Jika kebangkitan Yesus itu adalah rekayasa, persekongkolan, maka penulis kitab Injil harusnya memberitakan bahwa saksi pertama yang menemukan kubur Yesus kosong adalah murid-murid Yesus yang bergender laki-laki. Markus menulis apa adanya, bahwa memang para wanita lah yang pertama kali menemukan kubur Yesus kosong. Fakta kedua adalah kubur Yesus dijaga ketat oleh para prajurit. Bagaimana mungkin prajurit Romawi yang menjaga kubur Yesus bisa terlelap tidur dan tidak melihat murid-murid mencuri jasad Yesus? Matius 27 ayat 62-66 menyatakan prajurit Romawi telah menjaga kubur Yesus ketat, bahkan kubur itu dimeterai. Fakta ketiga adalah imam-imam kepala justru merekayasa kebohongan. Untuk menutupi fakta bahwa Yesus bangkit, maka imam-imam kepala menyuruh para penjaga membuat cerita bahwa murid-murid Yesus telah mencuri jasad Yesus. Ini membuktikan bahwa imam-imam kepala tidak menyangkali bahwa kubur itu kosong karena Yesus bangkit. Fakta keempat adalah murid-murid Yesus sedang dalam kondisi ketakutan. Bagaimana mungkin murid-murid yang sedang dalam ketakutan dan hilang pengharapan namun berani mencuri jasad Yesus? Justru mereka sedang menanti-nantikan apakah betul yang dikatakan Yesus bahwa ia akan bangkit di hari ketiga. Faktanya adalah mereka semua menjadi pemberita kebangkitan Yesus dengan berani, yakin, dan mati sebagai martir. Mana mungkin ada orang yang rela mati untuk suatu rekayasa kebohongan. Fakta kelima adalah bertobatnya Saulus dari pembunuh umat Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Perjumpaan Saulus dengan Yesus dalam perjalanan menuju Damaskus membuktikan Yesus hidup dan bangkit. Sehingga Saulus yang menganiaya dan membunuh orang Kristen bertobat menjadi Paulus yang rela memberitakan Injil. Sekalipun dianiaya, dipenjara, dan ditindas, akhirnya mati sebagai martir. Sebenarnya masih banyak lagi fakta mengenai kebangkitan. Namun hanya dengan 5 fakta yang kita bahas, sudah cukup mengkonfirmasi dan membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Justru teori konspirasi pencurian mayat Yesus oleh murid-murid itulah yang hoax. Jadi, fakta bahwa Yesus telah bangkit dari kematian membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Dan apa saja yang dikatakannya di dalam Alkitab adalah mutlak benar. Kuasa, kehidupan, dan kekekalan hanya ada di dalam Dia. Dan ini memberikan pengharapan bahwa kita yang ikut mati di dalam Kristus akan dibangkitkan di dalam kebangkitannya. Sebab Dia hidup ada hari esok yang penuh harapan. Dan kita pun memperoleh hidup yang kekal serta segala kelimpahannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka linknya ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.